Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita masih membahas tentang sosok Menteri Agama kita, yang dimana beliau adalah Pak Prof. Nasaruddin Umar. Ya kalau kita melihat track record daripada Pak Prof. Nasaruddin Umar akhir-akhir ini ya, khususnya ya setengah tahun terakhir ini, ya ada begitu banyak hal-hal yang membuat kita ini geleng-geleng kepala memang. Ya bagi kita seorang Muslim, ya dimulai saat beliau ini ya diberitakan oleh sosok dua wartawan senior, yang dimana beliau ini membongkar ada dugaan kuat Pak Prof. Nasaruddin Umar ini melakukan kerjasama dengan pihak-pihak tertentu dari Yahudi Israel atau yang bernama organisasinya itu EGC, ya. Dan itu juga sudah sempat kami bahas di channel ini, ya. Dan itu kemudian berlanjut lagi, ya muncul lagi sebuah fenomena toleransi, ya. Kampanye toleransi yang diwacanakan, yang digaungkan oleh Pak Prof. Nasaruddin Umar ini, ya dalam penyambutan, khususnya dalam penyambutan Paus Fransiskus kali itu. Yang dimana juga kalau kita melihat di situ ya, bahkan beliau ini tidak segan-segan untuk mencium kening paus. Ya bahkan mengizinkan orang-orang tertentu di situ ya untuk membacakan kitab Bible di Masjid Istiqlal. Ya, subhanallah. Dan sebagian kaum muslimin ya, sebagian besar kaum muslimin itu menyayangkan sikap tersebut. Ya bahkan tidak sedikit di antara mereka, kaum muslimin ini beranggapan bahwa itu adalah sebuah toleransi yang kebablasan. Dan juga ya beberapa waktu terakhir ini juga kita sempat dihebohkan ya, khususnya baru-baru ini tentang pola pikir atau wacana daripada Pak Prof. Nasaruddin Umar. Yang dimana pandangan beliau tentang khitan perempuan itu sangat-sangat membuat kita ini geleng-geleng kepala. Ya sangat-sangat di luar dari dugaan kita teman-teman. Ya, kesimpulan daripada berita yang kita baca ya tentang khitan perempuan ya, beliau ini beranggapan bahwa tidak wajib ya, tidak ada hadis yang mewajibkan khitan bagi perempuan. Itu pandangan daripada Pak Prof. Nasaruddin Umar. Ya halus memang, ya halus. Ya memang tidak ada wajib ya, memang tidak ada hadis yang mewajibkan tersebut. Ya tetapi minimal hal tersebut adalah sunnah. Ya sangat dianjurkan teman-teman. Apalagi itu adalah hal kebaikan, ya bentuk pemulihan bagi wanita. Ya tetapi justru berbeda atau berbanding jauh tentang tanggapan daripada Pak Prof. Nasaruddin Umar ini. Ya justru beliau ini menilai tentang khitan bagi perempuan itu adalah merupakan bentuk ya melukai wanita. Ya, bukan merupakan bentuk memuliakan wanita. Ya. Dan mungkin bisa kita baca sedikit ya artikel yang membahas hal ini teman-teman, ya. Di mana berita ini saya dapatkan di inilah.com. Dan sebenarnya berita ini juga dimuat oleh beberapa media, bukan hanya dari website inilah.com, tetapi ada juga dari NU Online dan lain sebagainya. Itu memberitakan hal yang sama, ya tentang tanggapan daripada Pak Prof. Nasaruddin Umar ini, khususnya masalah khitan bagi perempuan ini teman-teman. Ya, ini adalah judulnya teman-teman ya. Menteri Agama Nasaruddin Umar ya berpendapat tidak ada hadis yang mewajibkan khitan perempuan. Oke. Ya, menurutnya praktik ini lebih didasarkan pada tradisi budaya daripada ajaran agama. Hmm. Nah, ini di sini poinnya teman-teman yang membuat saya ini ya sangat geleng-geleng kepala ya. Menurut Pak Prof. Nasaruddin Umar, khitan perempuan ini sangat tidak manusiawi. Ya perempuan juga berhak menikmati kenikmatan biologis. Tidak ada beda antara laki-laki dengan perempuan. Ya perempuan berhak mendapatkan kepuasan. Dan secara medis, Menteri Agama juga menjelaskan bahwa khitan perempuan dapat mengurangi hasrat seksual secara biologis yang berdampak pada kualitas hidup perempuan. Hal ini menjadi alasan kuat untuk menghentikan praktik tersebut. Ya jadi dari sini teman-temannya kita ini bisa menyimpulkan ya bahwa ya, tidak sependapatnya atau tidak setujunya Pak Prof. Nasaruddin Umar ini terhadap khitan perempuan, yaitu beliau ini berpendapat bahwa itu merupakan bentuk tidak manusiawi dan juga merupakan ya dapat mengurangi hasrat seksual secara biologis. Sebenarnya hal ini sudah kita bahas teman-teman ya di video beberapa waktu yang lalu sebelum hari ini. Itu sudah kami bahas. Sebenarnya khitan bagi perempuan itu yang tolak ukur masalahnya adalah secara teknisnya. Dan itu sudah dibahas juga oleh Buya Yahya, seorang ulama kita. Beliau itu sudah menjelaskan secara detail. Ya, mungkin bagi kalian yang ada yang belum melihat, insya Allah nanti kami akan sampaikan ya bagaimana tanggapan daripada Buya Yahya ya tentang secara syariat khitan itu bagaimana. Ya, bahkan secara prakteknya itu harus bagaimana sebenarnya agar hal tersebut menjadi baik. Tapi sebelum itu kita mencerna dari gaya bahasa beliau ya. Kalau kita melihat, memang dari awal beliau ini mengatakan bahwa tidak ada wajib, tidak ada hadis yang mewajibkan khitan bagi perempuan. Kemudian kita lihat narasi ke bawahnya, ternyata memang beliau ini ya mengangkat atau mempermasalahkan khitan perempuan itu sebagai bentuk hal yang tidak manusiawi karena hanya membawa mudarat katanya. Ya subhanallah. Artinya
di sini seakan-akan kita duga ya, narasi ini seakan-akan ya, menyimpulkan secara keseluruhan bahwa khitan perempuan itu buruk. Ya padahal tidaklah demikian teman-teman. Kalau ada hal keburukan di situ berarti seharusnya ini kita kritisi secara teknisnya. Ya secara teknisnya. Berarti di sini kita berbicara tentang ya oknum-oknum atau petugas-petugas medis ya atau tenaga medis yang melakukan praktik tersebut. Harusnya kita kritisi hal itu. Ya, bukan secara umum kita ini mengeneralisir bahwa khitan perempuan itu buruk. Ya secara logikanya ibaratkan ada sebuah bangunan, ya kemudian bangunan itu kita anggap tidak baik, ya mudah roboh. Ya padahal sudah jadi nih. Ya atau tidak simetris ya bentuknya. Kita beranggapan bangunan ini tidak baik, ya kita robohkan saja. Ya. Seharusnya cukup kita dengan memperbaiki beberapa dinding, kita robohkan sedikit dinding satu kemudian kita bangun ulang, ya. Tanpa harus merobohkan semuanya itu sudah cukup sebenarnya untuk membuat bangunan itu menjadi indah. Nah, sama halnya kita berbicara tentang ya syariat khitan perempuan ini. Kalau ada hal-hal di sana yang memang kita anggap ternyata berdampak buruk bagi kesehatan bagi wanita, nah harusnya kita ini kritisi secara teknisnya. Kita mengevaluasi secara teknisnya pelaksanaan khitan perempuan itu dan bukan secara keseluruhan ya kita permasalahkan syariat khitan perempuan itu tadi, teman-teman. Dan mungkin baiknya ya saya sedikit menampilkan kembali sebuah penjelasan yang sangat ya rinci dari Buya Yahya ya, khususnya dalam perkara khitan perempuan ini teman-teman ya. Dan saya berharap kalian yang belum menyimak video ini, kalau menyimak video-video sebelumnya, kalian bisa menyimak ulang di video ini. Dan beliau ini sangat Masya Allah menjelaskan secara detail tentang apa itu hukum khitan perempuan, kemudian bagaimana cara proses terbaiknya dalam melakukan khitan perempuan, dan apa saja yang mesti kita hindari nih dalam melakukan khitan perempuan sehingga tidak berdampak ya buruk bagi kesehatan perempuan itu tadi, teman-teman. Dan ini videonya. Hukum khitan. Ya. Di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu yang dikukuhkan. Nomor 1, Imam Syafi'i ini. Bagi kaum laki-laki dan perempuan adalah wajib. Biarpun perempuan wajib, pendapat yang pertama dalam mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i wajib. Syafi'i adalah ini kebanyakan di Indonesia. Nah, pendapat kedua ini. Wajib bagi kaum laki-laki, sunnah bagi kaum perempuan. Oke. Artinya biarpun sunnah tetap dianjurkan. Anda boleh mengambil pendapat yang mengatakan wajib khitan putri Anda. Yeah. Kalau Anda mengambil kata sunnah, suka-suka. Anda khitan atau tidak. Iya. Yeah. Baik. Ada di sana madhab yang lain. Dalam madhab Imam Malik, laki perempuan adalah hanya makromah, kemuliaan, sunnah. Oke. Nah ini madhab Malik. Biarpun laki-laki adalah bukan sebuah kewajiban. Tetapi tetap dihimbau dan mereka khitan semuanya. Jangan lalu berkata madhab Malik nggak mau khitan, nggak ada. Iya. Bicara tentang medis, ada kesehatan nanti luar biasa masalah khitan medis. Sampai kita visualkan di luar Jawa sana ada tempat ibadahnya orang non Muslim, tiba-tiba ada himbauan untuk khitan. Ada di Batam sana kami ngelihat ada himbauan khitan tapi bukan dari non Muslim. Iya. Artinya Pak khitan itu diakui juga oleh non Muslim. Nah, khitan bagi perempuan adalah kemuliaan. Ya, khitan bagi perempuan adalah kemuliaan, teman-teman. Ya kata Buya Yahya. Ia mengatakan wajib lakukan. Bagi yang mengatakan sunnah, sebisa mungkin Anda melakukan khitan untuk putri Anda. Akan tapi yang perlu dibenahi adalah cara mengkhitan. Nah. Haram istiqsal, mohon maaf. Istiqsal itu mengambil wilayah, mohon maaf. Ada wilayah tertentu yang ahli khitan mengatakan diambil lebih banyak. Nah, ini yang sebenarnya kalau kami duga teman-teman, ini yang bagian hal ini yang dikritisi oleh oleh Pak Prof Nasaruddin Umar. Ya. Sosnya di sini secara teknisnya. Bagian khitan perempuan itu hanya wilayah yang menonjol di bagian perempuan itu, yang menonjol itu yang digesek saja, dilukai begitu saja, itu khitannya. Bukan istiqsal diambil. Kalau diambil itu membahayakan sehingga seorang perempuan nanti bisa hilang syahwatnya menjadi seorang yang frigid. Ini ada dingin. Akan tapi hanya digores saja, itu khitannya perempuan. Iya. Yang salah adalah mengambil sebanyak-banyaknya. Dan seharusnya para bidan dan dokter-dokter perempuan sudah bisa mengerti hal-hal semacam ini. Kalau bisa buat kursus agar budaya khitan perempuan ada di mana-mana. Tapi ingat, tidak boleh istiqsal, tidak boleh mengambil banyak-banyak. Hanya sekelumit saja yang diambil dari wilayah tersebut bagi ahli khitan yang sudah tahu tentang hal ini. Jadi itu teman-teman ya, sebuah penjelasan detail daripada Buya Yahya. Ya, secara ringkas kami tampilkan kembali. Ya, jadi sebenarnya sosnya terjawab sudah. Ya, terkait permasalahan yang dipikirkan, yang dikhawatirkan oleh Pak Prof Nasaruddin Umar.
Ya kan tadi Pak Prof Nasaruddin Umar, Menteri Agama kita itu mempermasalahkan di hal itu, bahwa khitan perempuan itu merupakan bentuk tidak manusiawi, dapat menghilangkan syahwat bagi wanita, yang mengurangi kecenderungan biologisnya. Nah, sebenarnya ini solusinya teman-teman. Ya ternyata setelah kita mendengar tadi ya, itu sebenarnya terkait masalah teknis saja. Ya, terkait masalah teknis yang harus kita perbaiki. Ya berarti di sini sosnya lebih kepada tenaga-tenaga medis atau pihak-pihak dokter oknum tertentu yang pada saat melakukan praktik tersebut itu harus benar-benar mengetahuinya. Artinya secara profesional lah tenaganya, ya bukan asal-asalan. Ya. Jadi seperti itu tadi yang kami sampaikan teman-teman, ketika ada sebuah bangunan yang kemudian kita lihat ini bangunan ini tidak cantik, mungkin karena tidak simetris atau miring bangunannya, bukan berarti lantas kita ini merobohkan semuanya. Ya, kita bisa susun bangunan atau kita bisa menambahkan dinding di sampingnya agar itu bisa terlihat sama rata. Ya. Sama halnya terhadap ya khitan perempuan ini. Ya kalau ada hal-hal di situ yang kita anggap atau kita mendapati ternyata dampaknya itu ya buruk bagi kesehatan ya orang itu, nah, harusnya kita ini ya mengkaji secara teknisnya apa sih sebenarnya menyebabkan hal itu ya, dan ternyata ada pada teknisnya bagian itunya tadi kan, bagian ya sensitif itu tadi ya, ternyata kita tidak boleh mengambil, kita hanya diperbolehkan itu menggoresnya saja sebagaimana penjelasan tadi daripada Buya Yahya teman-teman. Nah, seharusnya hal itu yang dikritisi oleh pihak ya Pak Menteri Agama kita, Pak Prof Nasaruddin Umar. Ya Allah alam ya apa sebenarnya ya tujuan beliau sebenarnya terkait ya pemahaman itu, terkait statement beliau, narasi yang beliau ucapkan itu ya terhadap ya khitan perempuan itu teman-teman. Ya Allah alam, kita nggak tahu. Ya, apakah karena di luar sana sebenarnya teman-teman ya, di luar sana sebagian kaum muslim ini ada dari mereka itu yang memiliki asumsi liar. Ya bahkan ada yang berpendapat bahwa Pak Prof Nasaruddin Umar ini, ya Pak Menteri Agama kita ini orangnya liberal. Ada yang bahkan berpendapat, wah ini sudah mulai nih menampakkan paham-paham liberalnya, mulai pelan-pelan menerapkan ya paham-paham liberalnya dalam ya negara kita ini. Ya. Dan seperti biasa kembali ini gimana ini menurut kalian teman-teman? Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya.